Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua berada di satu perkumpulan yang tidak ada yang menghadiri perkumpulan yang semacam ini, melainkan ketika dia pulang akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan disingkirkan seluruh penderitaan hidupnya, dan akan dijadikan insyaallah minas su'ada fid dunya wal akhirah, tergolong orang-orang yang beruntung di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, apabila kita berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hingga saat ini di makam Nabi itu masih terpampang dengan jelas kutipan syair dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu Nabiyyun azimun khulquhu khuluqul ladzi adzamar rahmanu fi sayyidil kutubi. Nabi yang agung, yang akhlaknya telah Allah agungkan di pemimpin dari segala kitab, yaitu kitab suci Al-Quran. Seorang nabi yang keagungan akhlaknya itu bukan merupakan pengakuan hanya dari sesamanya ataupun pengakuan dari orang terdekatnya, namun akhlaknya mendapatkan pengakuan dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas, bukan hanya memiliki, tapi di atas daripada budi pekerti yang agung. Itulah sosok Nabi yang kita cintai ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Nabi yang memiliki asyarafud dzati, yang kemuliaan itu kemuliaannya bukan karena sabab. Jadi kemuliaan Nabi itu bukan ada embel-embel karena, tapi kemuliaan Nabi itu betul-betul kemuliaan yang dari zatnya Nabi, yang mana segala sesuatu yang justru terkait dengan Nabi, maka otomatis itu akan menjadi mulia. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tadi qasidah yang dibaca, dulu beliau tergubah, terbetik ingin mengungkapkan satu syair untuk cinta pada Nabi. Beliau mengatakan, manahatka sofwal widad ayyamu, hari-hari menganugerahkan kepadamu kejernihan cinta. Maka kemudian Habib Ali teringat, loh, hari itu atau faktor apapun tidak bisa menjadikan sesuatu itu tambah mulia untuk Nabi. Maka diganti bait syair tersebut dengan bika qad safat min dahrinal ayyamu, denganmu ya Rasulullah maka hari-hariku itu menjadi hari yang penuh kesucian dan kejernihan. Wa tasyarrafat biwujudikal a'wamu, dan tahun-tahun masa-masa itu menjadi mulia karena apa? Biwujudika, dengan wujudmu, dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, akhlak Nabi, kemuliaan Nabi itu enggak mungkin akan tuntas diuraikan. Jadi kalau kita mengupas tentang Nabi, itu enggak mungkin judulnya kupas tuntas, karena bisa dikupas namun enggak akan tuntas. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zamanu wa fihi ma lam yusafi. Kalau sastrawan itu berkumpul untuk mengungkapkan tentang kemuliaan Nabi, sampai akhir masa enggak akan tuntas diceritakan dengan detail kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah
tentang salah seorang yang dia itu berkeinginan untuk membunuh Nabi dan berkali-kali mengganggu umat Islam, yaitu Thumamah bin Utsal. Thumamah bin Utsal singkat tidak akhirnya tertawan oleh kaum muslimin. Ketika itu hampir ada keputusan sebelum tahun Nabi itu untuk dieksekusi, karena ini seseorang yang sangat membahayakan. Namun ketika Nabi mengerti itu, Nabi nggak usah dieksekusi, ditawan dulu. Tawan, diletakkan dia ada di dekat masjid, sehingga dia bisa menyaksikan aktivitas umat Islam untuk ke masjid, sholat dan lain sebagainya. Hari pertama Nabi tanya, kamu mau masuk Islam apa enggak? Semua mengatakan kalau mau bunuh saja. Kalau meminta tebusan, ya saya akan siapkan tebusan. Kalau memaafkan, saya orang yang tahu diri kalau dimaafkan. Hari kedua, Nabi datang lagi dan Nabi tanya, jawabannya seperti hari yang pertama. Hari yang ketiga, Nabi datang lagi dan Nabi tanya, jawabannya masih seperti hari yang sebelumnya. Maka setelah itu keputusan dari Nabi sangat di luar dugaan. Nabi justru memerintahkan, bebaskan orang ini. Maka Thumamah bin Utsal begitu dibebaskan, dia nggak pulang ke daerahnya. Dia pergi, dia mandi, kemudian dia datangi Nabi Muhammad SAW. Setelah dia mengatakan, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Maka kemudian Thumamah bin Utsal mengeluarkan satu statement yang sangat indah, hingga saat ini statement tersebut ditulis dengan tinta emas dalam sejarah. Beliau mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya dulu tidak ada wajah yang lebih aku benci dibandingkan wajahmu. Saat ini tidak ada wajah yang lebih aku cintai melainkan wajahmu. Wahai Muhammad, kalau dulu agama yang paling aku benci adalah agamamu. Namun sekarang tidak ada agama yang lebih aku cintai kecuali agamamu. Wahai Muhammad, sesungguhnya dulu tempat daerah yang paling aku benci itu daerahmu. Namun sekarang daerahmu adalah daerah yang paling aku cintai, bahkan melebihi tempat tinggalnya sendiri. Seseorang itu pasti lebih senang dengan tempat di mana dia tinggal dan dia berada. Namun iman ketika sudah bersatu dengan cinta, Thumamah mengatakan tidak ada tempat, sesungguhnya tempat yang engkau tinggal di dalamnya, yang engkau berjalan di situ, itu lebih aku cintai dibandingkan tempat manapun yang ada di muka bumi. Ikhwani rahimakumullah, ini ucapan itu hari pertama dia menyatakan iman. Gimana keadaan dirinya di hari yang kedua? Di mana keadaan dirinya di bulan yang berikutnya? Gimana keadaan dirinya di bulan-bulan terus yang berikutnya? Baru pertama kali dia menyatakan iman, hari pertama dia telah menjadikan tidak ada yang lebih berharga dalam dirinya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika iman udah bersatu dengan cinta, maka cinta itu akan menjadikan Nabi Muhammad SAW itu lebih unggul dibandingkan segalanya. Syaibah bin Uthman, seseorang yang ketika Fathu Makkah berpura-pura masuk Islam. Setelah Fathu Makkah terjadi perang Hunain melawan suku Hawazin yang ketika itu akan menyerang umat Islam. Ketika perang Hunain ada satu kondisi di mana kaum muslimin itu sempat terpojok dan sebagian banyak yang lari. Maka Syaibah bin Uthman di momen itu dia sudah menyatakan ikrar Islam, namun di momen itu dia teringat-ingat ada keluarga-keluarganya yang mati terbunuh di kala peperangan melawan umat Islam saat itu. Maka muncul dendam dalam dirinya dan dia tiba-tiba berkeinginan saya harus membunuh Muhammad. Maka dia cari posisi, dia mau ambil dari sebelah kiri Nabi, masih ada yang mengawal Nabi. Ambil dari sebelah kanan Nabi, masih ada yang mengawal Nabi. Maka dia ambil posisi di belakang persis Rasulullah SAW. Sangat dekat antara Syaibah dengan Nabi Muhammad. Maka ketika posisinya udah sangat dekat, hingga apabila beliau menghunuskan pedang dan memukulkannya pada Nabi, pasti akan kena. Dalam posisi seperti itu, ketika pedang udah dipegang dan tangan sudah diangkat, maka tiba-tiba muncul kilatan cahaya. Yang kilatan cahaya itu
sebetulnya bisa mengenai syaibah, tapi Allah Ta'ala jadi nggak mengenai syaibah, hanya ada di hadapannya kilatan api tersebut, dan dia pun mundur ke belakang. Dalam kondisi seperti itu, maka Nabi Muhammad SAW menoleh ke belakang dan memanggil, ya syaib, udnu minni. Syaib, ayo dekat denganku. Anda bayangkan Nabi SAW bersikap kasih sayang, bersikap rahmat. Inilah wujud akhlak luhur Nabi Muhammad, adalah keinginan dan kasih sayangnya pada seluruh umat manusia agar mereka masuk ke surganya Allah Ta'ala. Syaibah ketika dipanggil untuk mendekat kepada Nabi, status dia adalah pelaku dosa terbesar di muka bumi, hampir. Karena apa? Karena dia mau berbuat dosa, membunuh Nabi, bahkan bukan cuma niat, udah aksi. Maksudnya udah pelaku dosa, dan dosa itu dosa terbesar di muka bumi. Gak ada dosa yang lebih besar dibandingkan membunuh Nabi. Maka ketika itu dipanggil sama Nabi, suruh mendekat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau yang pelaku dosa besar aja masih diajak mendekat sama Nabi, maka kita pun harusnya juga mendekat ke Rasulullah SAW. Panggil sama Nabi, kemudian sama Nabi dipegang dadanya dan didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka begitu Nabi mengangkat tangannya, kata Syaibah, demi Allah, begitu Nabi mengangkat tangannya dari dadaku, Rasulullah SAW lebih aku cintai, melebihi pendengaranku, penglihatanku, dan apapun juga. Maka Syaibah yang awalnya akan membunuh Nabi, beliau berada di barisan di depan Nabi, menjadi orang yang rela terbunuh demi Nabi Muhammad. Awalnya seorang yang akan menjadi pembunuh Nabi, dan berikutnya menjadi seseorang yang rela terbunuh demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis ini adalah majlis di mana kita mengikatkan kembali ikatan hati kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita hadir di tempat ini, kita baca maulid Nabi, kita juga berharap keberkahan dari Sahibul Maqam Al-Habib Alawi bin Segaf As-Segaf. Insya Allah kita nggak akan pulang sia-sia. Sebagaimana Syaibah, kita akan dijadikan orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita nggak berjumpa secara langsung dengan Nabi, tapi keberkahan tangan Nabi yang menyentuh dada Syaibah, insya Allah juga menyentuh dada kita semuanya. Pulang dari tempat ini nggak ada yang lebih kita cintai kecuali Rasulullah. Nggak ada yang lebih kita ingin bahagiakan kecuali Nabi Muhammad. Nggak ada yang lebih ingin kita berjuangkan kecuali Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita di tahun-tahun yang akan datang di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kita semua menjadi pecinta-pecinta Rasulullah SAW. Begitu pula keluarga-keluarga kita semuanya adalah barisan-barisan pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza min afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.